Politisi PDI Perjuangan Jakarta ini ngadi-ngadi banget. Masa dia bilang ijazah Pak Jokowi itu hasil cetak ulang tahun 2012 di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Ijazah hasil cetak ulang itu yang digunakan buat syarat administratif pencalonan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Berikut wawancara dengan Bentor Suryadi menyatakan ijazah Jokowi terbitan Pramuka. Ijazah Pak Jokowi itu terbitan Pramuka, bro. Dan ketika diwawancara, ternyata dia itu cuman berhalusinasi, bro. Dan nasinya itu ternyata nasi uduk. Si pengacaranya Roy Panci itu, si Tombal itu kayak gini mengaminin dan percaya gitu loh. Cetak di Pasar Pramuka, wede. Pasar Pramuka itu jualan burung. Jualan makanan burung, makanan bebek, makanan ayam, jual pisang. Ngapain nyetak di Pasar Pramuka? Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan isu fitnahan gitu ya, ijazah Jokowi yang katanya palsu ya. Semakin kesini bukannya semakin jelas kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi, justru sebaliknya, yaitu semakin jelas keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Semakin diungkap oleh si krisis moneter dan kawan-kawan, justru semakin jelas ya, semakin terungkap bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tentu kita sejak dulu sering mendengar teman-teman ya, isu bahwa katanya itu Jokowi pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo itu bergelar DRS ya, Dokter Randes, bukan insinyur ya. Katanya demikian gitu ya. Nyatanya teman-teman ya, ada netizen yang mengupload stiker kampanye Jokowi ya pada saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo dengan tulisan Insinyur Jokowi, IR Haji Jokowi, IRH Jokowi, Jokowi Dodo maksudnya ya. Lantas bagaimana mungkin ya sekarang Jokowi itu diisukan katanya memalsukan ijazahnya itu tahun 2012 di Pasar Pramuka. Astagfirullahaladzim, gimana pola pikir kalian ini? Kalau menuduh Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, yang paten lah, jangan mudah dipatahkan macam kayak gini. Karena kalau Pak Jokowi itu baru memalsukan ijazahnya tahun 2012 di Jakarta ketika mau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jakarta. Lantas ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo itu yang sudah bergelar insinyur itu pakai ijazah apa? Koclak kalian semakin lama kok semakin koplak sih. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Politisi PDI Perjuangan Jakarta ini ngadi-ngadi banget. Masa dia bilang ijazah Pak Jokowi itu hasil cetak ulang tahun 2012 di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Ijazah hasil cetak ulang itu yang digunakan buat syarat administratif pencalonan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Politisi PDI Perjuangan yang ngomong ini namanya Bambang Suryadi alias Bentor Suryadi. Itu dia bilang dalam sesi wawancara bersama iNews pada 19 Juni lalu. Menurut dia, pencetakan ulang ijazah Pak Jokowi itu direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Pak Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta ketika itu. Tim Pak Jokowi dari Solo ada 3 orang, namanya David,
Anggit, dan Widodo. Sementara kader PDIP DKI Jakarta diantaranya Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Bitor menyebut Widodo, tim Pak Jokowi dari Solo, dan Dani, kader PDIP DKI Jakarta sering bertemu. Widodo dan Dani secara bersama beberapa kali bertemu Pak Jokowi. Setelah lolos dari KPUD DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu, katanya. Menurutnya, orang yang mencetak ulang ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka itu Widodo. Setelah selesai dicetak, Bitor menyebut ijazah itu diserahkan ke Prasetyo Edi Marsudi untuk diserahkan ke KPU DKI Jakarta. Prasetyo ini pimpinan PDI Perjuangan Jakarta yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Dia yang menerima. Mereka melihat gitu semua ijazah, terus diserahkan ke partai, dari partai langsung ke KPUD, ujar Bitor. Bitor juga semakin yakin ijazah Pak Jokowi hasil cetak ulang karena foto yang digunakan dari jenjang pendidikan SD hingga SMA sama semua. Karena itu, Bitor menganggap Pak Jokowi pakai foto ijazah terdahulunya. Bahkan dia ngaku pernah ngobrol sama politisi Andi Wijayanto yang menurutnya pernah melihat ijazah palsu Pak Jokowi tahun 2014. Saat itu kan Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala ya. Belakangan, pernyataan Bitor itu dibantah langsung sama Andi. Dia mengaku dia ini memang sekretaris tim kampanye Pak Jokowi pada Pilpres 2014. Tapi dia membantah pernah ngobrol sama Bitor soal ijazah Pak Jokowi. Andi bilang saat itu tugasnya cuma mastiin kelengkapan administrasi untuk disetor ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tuduhan Bitor ini jelas ngaco banget. Ijazah itu dokumen negara yang diterbitkan instansi resmi pendidikan. Dalam konteks Pak Jokowi, yang terbitin ya hanya UGM sebagai kampusnya Pak Jokowi. Dalam ijazah itu udah pasti ada nomor registrasi yang unik, tanda tangan rektor, dan stempel kampus. Cetak ulang ijazah yang dimaksud Bitor nggak mungkin terdapat nomor seri ijazah yang valid yang cocok dengan sistem arsip UGM. Bitor juga bilang foto pada semua jenjang pendidikan Jokowi sama, seolah-olah itu bukti pemalsuan. Padahal, foto yang sama di ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliah bukan pelanggaran hukum. Banyak alumni lama, terutama angkatan 1980-an dan sebelumnya, menggunakan satu foto yang sama untuk keperluan legalisir atau urusan administratif. Itu karena keterbatasan teknologi dan cetak foto di masa itu. Kalau benar ada pemalsuan dalam ijazah Pak Jokowi, kenapa nggak dibuktiin dengan audit forensik terhadap tinta, kertas, atau nomor ijazahnya? Kan itu unsur-unsur yang paling gampang diuji dan dibuktiin. Apa yang dilakukan Bitor ini disebut hearsay politics atau gosip politik, yaitu tindakan mengangkat isu tanpa beban pembuktian, lalu membiarkan publik berspekulasi. Pelakunya nggak peduli apa yang dikatakannya valid atau enggak. Buat pelaku, yang penting asal jeplak, asal bacot. Pelaku juga nggak peduli apa yang dikatakannya menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami nggak percaya Bitor serius ingin mengungkapkan pelanggaran hukum. Kalau dia serius, seharusnya dia udah membongkarnya sejak tahun 2012, ketika Pak Jokowi dicalonkan di Jakarta. Di negara yang warganya relatif bebas bersuara, mustahil ada seorang politisi yang lolos 3 kali screening ketat dengan ijazah palsu. Apalagi kompetisi politik yang dilalui Pak Jokowi ketika itu panas dan dia diserang dengan kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Tapi saat itu ijazah Pak Jokowi nggak pernah mencuat sebagai materi kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Apa yang dilakukan Bitor itu jelas menjijikan dan memalukan. Yuk, jadi warga yang kritis. Iya, saya tertarik teman-teman ya dengan tadi yang diulas oleh seorang naratornya ya, yang menyebutkan bahwa katanya pihak partai terbesar di Indonesia ketika mengawal pencalonan Jokowi sebagai presiden tahun 2014 itu melihat katanya ijazah Pak Jokowi itu mulai SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu fotonya sama. Aduh, gimana? Sebentar ya. Saya juga perlu bertanya gitu. Apakah memang benar ketika seseorang itu mencalonkan diri sebagai seorang pejabat ya, anggap saja presiden begitu, itu ijazah yang dibawa ya ditunjukkan kepada KPU itu ijazah yang dimiliki semua ataukah ijazah terakhir, ijazah terbaru misalnya S2 ya S2-nya saja gitu loh, atau misalnya doktor gitu ya, jadi ijazah S3-nya saja yang dibawa. Seperti halnya pada saat kita mencalonkan melamar pekerjaan gitu kan, kita kan tidak perlu menyertakan ijazah
TK, SD, SMP, SMA. Ini saya bertanya teman-teman ya, karena walaupun mantan jurnalis, saya kurang begitu paham tentang syarat pencalonan seorang pejabat begitu ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Di sini ada menurut saya ketidaksinkronan. Bagaimana mungkin gitu loh? Pak Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai presiden, semua ijazahnya mulai TK dibawa gitu loh. Dan diketahui di situ ternyata foto dalam ijazahnya sama semua, padahal kan enggak. Astagfirullah, terlalu mudah dipatahkan narasi-narasimu. Lanjut. Berikut wawancara dengan Bentor Suryadi menyatakan ijazah Jokowi terbitan Pramuka. Ijazah Pak Jokowi itu terbitan Pramuka, bro. Dan ketika diwawancara, ternyata dia itu cuman berhalusinasi, bro. Dan nasinya itu ternyata nasi uduk. Ini nih, ada wawancaranya di sini nih. Kita simak bareng-bareng, jangan di skip ya. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Dan begini, si pengacaranya Roy Pance itu, si Tombal itu kayak gini mengaminin dan percaya gitu loh. Coba. Pak Bentor Suryadi yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David. Terus intinya berarti PDIP selama ini tahu dong. Dia yang ngajuin dia jadi gubernur. Nah, berarti biangnya itu ya PDIP lah. Sekarang PDIP harusnya juga diangkut juga. Kalau itu memang benar. PDIP yang Ya, menarik sekali pernyataan netizen barusan, terutama di bagian depan ya. Jadi menurut netizen tersebut ya, isu atau tuduhan ya, atau fitnahan bahwa Pak Jokowi itu memalsukan ijazah di Jakarta gitu ya pada tahun 2012 di Pasar Pramuka, itu ternyata orangnya sedang berhalusinasi. Dan kebetulan nasinya adalah nasi uduk. Enak banget bang ya kan. Iya, saya kalau disuruh makan nasi uduk ya gurih lah, senang lah. Ya jangan nasi uduk lah. Nasi basi aja ya, berhalusinasi. Dan kebetulan nasinya adalah nasi basi. Jadinya makin kesini makin kesana ngomongnya ya kan. Dan saya dengar ya kan, Bambang siapa itu ya, Bambang Pitor atau siapalah begitu, kader partai terbesar di Indonesia itu konon sudah meninggal pada saat pandemi COVID gitu loh. Nah ini Bambang Pitor yang mana gitu loh. Coba teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Beredar kabar kalau ijazah Bapak Jokowi itu dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Akhirnya tim kampanye 2014 pun terseret. Bapak Rizwan Syahipar mengatakan, "It's real." Polemik tentang ijazah Bapak Jokowi makin memanas. Kalau kemarin narasi Bapak Rizwan Syahipar dipatahkan dengan fakta-fakta yang ada, kini ada narasi bergulir lagi, yaitu ijazah Bapak Jokowi itu dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Menurut kabar yang beredar, isu ini didapatkan dari politisi senior PDIP yaitu Bentor Suryadi. Ini disinggung oleh Refli Harun di kanal YouTube pribadinya. Menurut kabar yang beredar, ijazah Bapak Jokowi itu dicetak ulang pada tahun 2012 waktu beliau maju di Pilbub DKI Jakarta. Menurut isu yang beredar bahwa pencetakan ulang ijazah Bapak Jokowi itu dilakukan diam-diam oleh tim inti relawan Bapak Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Menurut Bentor Suryadi, Bapak Andi Wijanto merupakan salah satu pihak yang melihat dokumen tersebut.
Tapi waktu itu dia belum sadar kalau dokumen yang dia lihat adalah dokumen yang dicetak ulang di Pasar Pramuka. Ketika dikonfirmasi, Bapak Andi Wijayanto yang merupakan sekretaris tim kampanye Bapak Jokowi mengatakan tidak mengetahui tentang hal tersebut. Menurut beliau tidak pernah berinteraksi dengan Bapak Betor Suryadi. Sebagai seorang sekretaris, tugas Andi adalah memastikan kelengkapan berkas pencalonan Bapak Jokowi. Walaupun mengatakan memang melihat ijazah Bapak Jokowi, tapi dia tidak bisa membedakan apakah ijazah Bapak Jokowi itu asli dari UGM atau cetakan tahun 2012. Tetapi Bapak Andi Wijayanto mengenal sosok yang disebutkan oleh Betor Muhammad, yaitu David Anggit dan Widodo. Karena ketiga orang tersebut yang menyerahkan berkas Bapak Jokowi kepada beliau. Ketika dikonfirmasi tentang isu ini, Bapak Rizwan Syamnikar mengatakan bahwa real ketiga orang tersebut memang dikenal oleh Bapak Andi Wijayanto. Jadi beliau berharap bisa bertemu dengan ketiga orang tersebut untuk mengkonfirmasi secara langsung. Kalau memang ijazah Bapak Jokowi itu harus dicetak ulang tahun 2012, kenapa harus dicetak ulang? Kalau misalnya hilang, kenapa Bapak Jokowi tidak meminta salinan kepada UGM? Bukankah sebelumnya Bapak Jokowi itu sudah pernah maju di pilihan wali kota Solo? Otomatis ijazah Bapak Jokowi itu merupakan salah satu berkas kelengkapan ketika beliau maju di wali kota Solo. Walaupun kemarin beberapa narasi berhasil dipatahkan, tapi kini bergulir lagi tentang narasi yang semakin menyudutkan ijazah Bapak Jokowi. Apa memang benar-benar ijazah Bapak Jokowi itu seperti santer yang dibicarakan? Atau ini hanya sebuah pengalian isu? Karena kemarin sempat ada isu tentang pemakzulan Mas Gibran. Memang sempat beredar ya di kalangan politisi-politisi di bawah bahwa polemik ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengalihkan isu agar orang-orang tidak fokus terhadap pemakzulan Mas Gibran. Kalau menurut Anda lebih percaya mana? Memang ijazah Bapak Jokowi itu memang benar-benar real palsu? Atau semua ini digoreng hanya untuk mengalihkan isu? Coba komen di kolom komentar. Begini Mbak, ya saya menghargai Anda sebagai seorang konten kreator yang berusaha bersifat netral. Tetapi dari aroma diksi yang Anda gunakan, ya kan, kok sepertinya sedikit condong gitu ya, sedikit condong kepada golongan-golongan ya para pemburu ijazah Jokowi. Padahal sudah jelas-jelas ya kan, mereka itu ibaratnya kalau dalam ilmu psikologi ya, dalam ilmu ilmiah cacat logika gitu. Iya kan, katanya memalsukan ijazah Jokowi memalsukan ijazahnya tahun 2012 di Jakarta ya, di Jalan Pramuka atau Pasar Pramuka, sampai digiring nih bahwa Jokowi itu adalah alumni Universitas Pasar Pramuka UPP katanya. Yang jadi pertanyaan gitu loh. Sebelumnya ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo itu dia mencalonkan diri pakai ijazah apa gitu loh, pakai ijazah TK. Kan tidak mungkin. Jadi bersifat netral itu perlu kalau kita memang tidak mengetahui pokok persoalannya. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa memang ya salah satu pihak ini agak sedeng, ya kita nggak bisa bersifat netral. Kita harus dengan tegas mengatakan itu pendapat orang sedeng, itu pendapat orang berhalusinasi, itu tidak logis, cacat logika, dan lain-lain ya. Jadi netral itu ada syaratnya. Kalau keduanya itu terlihat benar dan kita tidak mengetahuinya. Kalau kita bisa menelaah bahwa salah satu di antara mereka itu logikanya terbalik-balik, ya nggak bisa lah kita netral, ya kan? Iya, lanjut. Kalian sudah lihat belum itu? Sekarang berita terbaru lagi ya guys ya, yang dimana di situ katanya si Refli Harun itu ya guys ya, ijazah Pak D Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka katanya. Betor Suryadi, ijazah Jokowi dicetak di Pramuka katanya. Di Pasar Pramuka. Udah ngetik salah Pasar Pramuka. Cetak di Pasar Pramuka. Wede. Pasar Pramuka itu jualan burung.
jualan makanan burung, makanan bebek, makanan ayam, jual pisang. Ngapain nyetak di pasar pramuka ya? Ini sebenarnya Refli Harun itu apa sih? Seorang apa guys? Katanya pengacara, katanya ahli hukum, katanya pengelola tata negara. Ini sih, aduh, ini bener apa enggak? Ini lulusnya itu bener apa enggak guys? Apa jangan-jangan? Sudah saya bilang, ya kan? Ya minimal kita mengucapkan terima kasih kepada para pelawak-pelawak dadakan, ya kan, yang muncul di media-media non-mainstream, ya, terutama di media sosial, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Salah satunya adalah yang baru saja kita saksikan, ya. Siapa lagi kalau bukan ahli hukum tata busana. Ngakunya ahli hukum tata busana, gelarnya apa, doktor apa profesor gitu. Tapi semua prediksinya nggak pernah benar, ya, semua pernyataannya itu jauh api dari panggang, masih aja disebut sebagai pakar. Lanjut. Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah. Nah, hiduplah engkau denganku, dor. Saya bacakan teman-teman, ya. Bersih dan bermartabat, berseri tanpa korupsi, ya. Di bawahnya ada foto calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo. Saya bacakan, ya, walaupun saya yakin teman-teman sudah bisa membacanya karena cukup besar tulisannya. Insinyur Haji Joko Widodo berpasangan dengan FX Hadi Rudianto, ya, sama-sama kader partai terbesar di Indonesia. Mana nih congor-congor yang bilang bahwa Pak Jokowi waktu mencalonkan diri sebagai wali kota Solo menggunakan gelar DRS? Kalau sudah begini pasti dibilang editan. Lanjut. Katanya ijazah Jokowi dicetak tahun 2012 di Pasar Pramuka. Padahal nyalon wali kota Solo tahun 2005 sudah pakai gelar insinyur. Apakah ijazah bikin 2012 bisa dipakai tahun sebelumnya? Alias bisa surut 7 tahun. Cara fitnahnya kurang ilmu. Waduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.